Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Raden Salman Batiar. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban dari pertanyaan yang sudah diajukan oleh dosen saya sebagai tugas akhir, sebagai ujian akhir semester dari mata kuliah strategi pemasaran. Mari kita simak untuk jawabannya. Untuk pertanyaan pertama, kondisi perekonomian Indonesia yang semakin lesu diakibatkan karena nilai rupiah yang melemah terhadap dolar dan juga tinggi nilai inflasi berdampak pada melemahnya daya beli di pasar. Konsumen semakin selektif dalam memilih produk, beberapa komoditi produk menjadi elastis terhadap harga, beberapa tetap inelastis. Coba jelaskan mengenai pengertian permintaan elastis dan permintaan inelastis. Produk apa saja yang menjadi elastis dan produk apa saja yang menjadi inelastis dalam konteks krisis ekonomi terjadi di Indonesia pada saat ini. Jawabannya, mari kita simak. Untuk elastis permintaan, mengukur sejauh mana perubahan harga suatu barang akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Permintaan elastis terjadi ketika perubahan kecil pada harga suatu barang menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap jumlah permintaan. Dalam kondisi ini, konsumen sangat peka terhadap perubahan harga. Biasanya barang-barang yang termasuk dalam kategori elastis adalah barang-barang non-prioritas, seperti barang mewah atau barang yang memiliki banyak substitusi. Produk dan permintaan elastis contohnya barang elektronik seperti gadget, laptop, TV, dan lainnya. Karena bukan kebutuhan pokok dan harganya relatif mahal, konsumen cenderung menunda pembelian saat daya beli menurun. Dan kedua, inelastis adalah kondisi di mana perubahan harga suatu barang tidak terlalu mempengaruhi jumlah permintaan. Artinya, meskipun harga naik ataupun harga turun, konsumen tetap membeli barang tersebut karena merupakan kebutuhan pokok atau tidak ada barang penggantinya yang sebanding. Untuk contohnya mari kita simak. Di sini produk dengan permintaan elastis seperti yang sudah saya sebutkan tadi, seperti barang elektronik yaitu ada gadget, laptop, TV, dan hal lainnya. Karena harganya ini cenderung mahal, konsumen biasanya itu menunda pembelian saat pembelian menurun, saat daya beli menurun. Kemudian untuk produk permintaan inelastis, di sini ada contoh itu bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan telur merupakan kebutuhan dasar rumah tangga sehingga tetap dibeli meskipun harganya naik. Mari kita jawab untuk pertanyaan kedua. Di sini pertanyaannya adalah, menurut teori strategi bauran komunikasi pemasaran terdiri atas 6 cara komunikasi utama. Kemudian sebutkan dan jelaskan ke-6 komunikasi utama tersebut. Kemudian carilah contohnya untuk masing-masing. Kemudian untuk jawabannya mari kita simak. Pertama ada harga atau price. Harga adalah nilai uang yang dibebankan kepada pelanggan untuk mendapatkan produk atau layanan. Keputusan harga harus mempertimbangkan biaya produksi, harga pesaing, dan nilai yang dirasakan oleh pelanggan. Kemudian kedua, di sini ada produk. Ini mencakup segala sesuatu yang ditawarkan perusahaan kepada pasar, termasuk fitur, kualitas, merek, kemasan, dan layanan purna jualnya. Kemudian ketiga di sini ada place, tempat yang mengacu pada bagaimana produk atau layanan didistribusikan dan dijangkau oleh pelanggan. Ini termasuk saluran distribusi, lokasi fisik, dan ketersediaan produk. Keempat, di sini ada promosi atau promotion. Promosi adalah segala cara untuk mengkomunikasikan nilai produk atau jasa kepada pelanggan. Ini melibatkan iklan, pemasaran langsung, hubungan masyarakat, penjualan personal, dan promosi penjualan. Untuk orang atau people, orang mengacu pada semua individu yang terlibat dalam penyampaian produk atau layanan kepada pelanggan. Ini termasuk karyawan, agen, dan mitra bisnis. Kualitas layanan pelanggan dan interaksi dengan pelanggan sangat penting. Untuk keenam, proses. Proses mengacu pada cara produk atau layanan dikirimkan kepada pelanggan. Ini mencakup semua langkah yang terlibat dalam memenuhi pesanan pelanggan, mulai dari pemesanan hingga pengiriman. Dan untuk contohnya sendiri, di sini contohnya untuk harga atau price. Contohnya adalah minimarket seperti Indomaret menggunakan strategi bahan psikologis seperti 9.900 agar terlihat lebih murah di mata konsumen. Kemudian kedua untuk produk, iPhone 15 dari Apple menawarkan inovasi seperti kamera lebih canggih dan daya tahan baterai yang lebih lama sehingga nilai tambah dibandingkan kompetitor. Ketiga, tempat atau place. GoFood sebagai platform distribusi makanan memungkinkan restoran kecil menjangkau konsumen luas tanpa membuka cabang fisik. Keempat,
promosi atau promotion, Shopee mengadakan kampanye 775566 atau tanggal ganda atau tanggal kembar dengan diskon besar, iklan digital, dan live streaming untuk menarik lebih banyak pembeli. Kemudian untuk orang atau people, pegawai Starbucks dilatih untuk memberikan pelayanan ramah dan personal kepada pelanggan, sehingga menciptakan customer experience yang positif. Kemudian untuk proses pemesanan makanan di McDonald's atau McD dengan sistem digital order, kios yang cepat dan minim interaksi meningkatkan efisiensi pelanggan atau efisiensi layanan. Dan untuk pertanyaan ketiga, bagaimana caranya menciptakan strategi komunikasi pemasaran yang efektif dan kreatif? Untuk jawabannya, pertama kita kenali dulu siapa target pasarnya. Langkah pertama adalah memahami siapa yang ingin kita jangkau. Misalnya, jika kita menyasar atau menargetkan anak muda atau Gen Z, ibu rumah tangga atau profesional muda, kita harus tahu karakteristik mereka dulu, kebiasaan kebutuhan, dan platform apa yang sering digunakan seperti Instagram, TikTok, LinkedIn, dan lainnya. Kemudian kedua, tentukan tujuan komunikasinya. Kita harus jelas dulu tujuannya apa nih. Apakah ingin meningkatkan brand awareness, meningkatkan penjualan, atau memperkenalkan produk. Tujuan ini akan menentukan gaya komunikasi dan pesan yang akan disampaikan nantinya. Ketiga, buat pesan yang menarik dan mudah diingat. Pesan yang kita buat harus relevan dengan target pasar, emosional, dan unik. Kalau bisa gunakan storytelling atau pendekatan relatable dengan kehidupan mereka. Contohnya, bukan cuma bilang produk ini bagus, tapi tunjukkan kenapa produk ini bisa menyelesaikan masalah mereka. Next, gunakan media yang tepat dan kreatif. Pilih saluran komunikasi yang paling efektif buat target pasar kita. Misalnya, kalau targetnya adalah anak muda, kampanye di TikTok atau Instagram Reels bisa lebih efektif daripada iklan di koran. Selain itu, jangan takut untuk eksplorasi ide-ide baru seperti kampanye interaktif, meme marketing, atau kolaborasi dengan influencer. Kemudian ada konsisten dalam branding dan visual. Seperti warna, logo, gaya bahasa, dan tone of voice harus konsisten di semua media supaya brand kita mudah dikenali dan dipercaya. Konsistensi juga menciptakan citra yang profesional. Kemudian dilakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala. Setelah strategi dijalankan, penting untuk menganalisis hasilnya. Apakah kampanye berhasil, apakah engagement meningkat. Kalau belum sesuai target, kita bisa evaluasi dan perbaiki di bagian yang kurang. Jadi untuk ekuitas merek atau brand equity adalah nilai tambah yang dimiliki suatu merek di mata konsumen. Jadi ini bukan cuma soal nama mereknya aja, tapi lebih ke apa yang dirasakan dan diperkirakan oleh konsumen terhadap merek itu. Misalnya kalau kamu beli Aqua daripada air mineral merek lain, walaupun harganya lebih mahal, itu karena kamu percaya sama kualitas citra dan konsistensi merek Aqua. Nah, itulah contoh ekuitas merek yang kuat. Di sini untuk pertanyaan keempat ya. Kemudian mengukur ekuitas merek itu bisa dari beberapa indikator, antara lain kesadaran merek atau brand awareness. Sejauh mana orang tahu mengenai produk tersebut, kalau banyak orang bisa langsung menyebut merek saat dikasih kategori produk. Contohnya, ketika kita mau beli air mineral, orang akan bilang beli Aqua. Berarti brand awareness-nya sangat tinggi itu di mata masyarakat. Kemudian kedua, asosiasi merek atau brand association, apa yang ada di pikiran orang saat mendengar nama merek itu. Misalnya, kalau orang mendengar kata Nike atau Nike, orang mikir soal atlet, performa, semangat, olahraga, dan lainnya. Asosiasi yang positif dan relevan menunjukkan ekuitas yang kuat. Kemudian ketiga ada persepsi kualitas atau perceived quality. Seberapa tinggi konsumen menilai kualitas produk dari merek itu, walaupun sebelum tentu pernah mencoba. Persepsi ini sangat penting karena mempengaruhi keputusan beli dari pelanggan. 4. Loyalitas merek atau brand loyalty. Kalau konsumen tetap setia pada produk dan merek yang sama walaupun ada alternatif, berarti mereka loyal. Semakin loyal konsumennya, semakin kuat ekuitas mereknya.
Kelima, nilai pasar merek atau brand value dalam dunia bisnis ini bisa dilihat dari merek secara finansial. Merek-merek besar seperti Apple, Google, dan Coca-Cola mempunyai nilai merek yang sangat tinggi karena brand equity-nya luar biasa kuat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, konsep pemasaran apakah yang digunakan dalam melakukan audit dan pengendalian pada implementasi strategi promosi suatu produk? Jawabannya, konsep pemasaran holistic marketing konsep pemasaran holistik itu intinya melihat pemasaran sebagai sesuatu yang terintegrasi secara menyeluruh. Untuk hal-hal yang perlu diperhatikan di sini adalah pemasaran internal, apakah tim marketing dan tim yang lain terlibat promosi sudah selaras, apakah mereka paham betul tentang tujuan promosinya, kemudian kedua ada pemasaran integrasi, apakah semua elemen promosi seperti iklan, PR, promosi, penjualan, penjualan personal, direct marketing sudah sinkron satu sama lain dan mendukung pesan yang sama. Jika sama iklannya bilang A, tapi salesnya bilang B, maka itu akan terjadi bertolak belakang atau terjadinya miskomunikasi yang tidak baik. Kemudian ketiga ada pemasaran kinerja. Nah, penting banget nih buat audit. Kita lihat hasilnya, promosinya sudah efektif atau belum, ROI-nya gimana, apakah tujuan promosi sudah tercapai. Kemudian pemasaran hubungan, gimana respon konsumen terhadap promosi kita. Apakah promosi ini membangun hubungan baik dengan pelanggan atau justru malah ilfeel atau malah terganggu atau tidak senang dengan promosi kita. Next, consumer oriented marketing. Meskipun udah termasuk ke tahap implementasi dan pengendalian, kita nggak boleh lupa sama siapa target audience kita. Audit promosi harus bisa memastikan bahwa strategi promosi yang dijalankan itu benar-benar relevan dan menarik bagi konsumen. Jangan sampai promosi cuma bagus di mata kita, tapi nggak nyentuh konsumen sama sekali. Pengendalian juga harus memastikan feedback dari konsumen perlu diperhatikan. Untuk konsep pemasaran strategis atau strategic marketing konsep, ini lebih ke arah bagaimana kita melihat promosi sebagai bagian dari strategi besar perusahaan saat mengaudit. Kita harus memastikan promosi ini dijalankan itu sejalan dengan visi, misi, dan tujuan bisnis perusahaan secara keseluruhan, mengendalikan juga untuk memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan untuk promosi ini optimal dan mendukung pencapaian tujuan strategis. Dan ada konsep pemasaran sosial atau societal marketing konsep. Meskipun kadang luput, ini juga penting. Audit dan pengendalian promosi harus memastikan bahwa promosi yang dilakukan itu nggak cuma menguntungkan perusahaan dan konsumen, tapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Promosi yang etis, bertanggung jawab itu penting banget di era sekarang. Jangan sampai promosi manipulatif atau merugikan masyarakat banyak. Terima kasih sudah memberikan perhatian penuh atas penjelasan atau pemaparan yang sudah saya arahkan atau sudah saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik beda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.